Selamat siang saudara-saudari sekalian. Siang. Baik, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita pada siang hari ini. Tema katekese pada hari ini adalah Sakramen Tobat sebagai jalan rekonsiliasi dalam menguduskan hari Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita jatuh dalam dosa dan melakukan kesalahan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Namun, Tuhan yang penuh kasih senantiasa menawarkan jalan untuk kembali kepadanya melalui sakramen tobat. Marilah kita awali katekese kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Bapa dan Ya Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui sakramen tobat yang merupakan jalan rekonsiliasi bagi kami yang berdosa. Kami mengakui bahwa kami seringkali terjatuh dalam kesalahan, dan hanya dengan rahmat-Mu lah kami dapat disembuhkan. Semoga kami semakin mampu menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pembawa damai dan kasih bagi sesama. Kami serahkan pertemuan ini kepadamu ya Tuhan, agar segala yang kami pelajari dan diskusikan memberi buah yang baik dalam hidup kami. Amin. Baik saudari-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan beberapa penegasan awal tadi dan judul katekese yang kita bawakan pada siang hari ini, selanjutnya kita akan menggalikan sedikit untuk mendalami judul katekese yang kita dengarkan tadi. Marilah kita sama-sama mendengarkan cerita berikut. Hati yang disembuhkan. Di sebuah desa yang damai, tinggallah seorang remaja bernama Randy. Randy adalah anak yang baik hati, tetapi belakangan ini ia merasa jauh dari Tuhan. Ia sering melakukan kesalahan, seperti berbohong kepada orang tuanya, bertengkar dengan teman-temannya, dan tidak berdoa seperti dulu. Hatinya merasa penuh dengan beban, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Suatu hari, saat Randy sedang duduk di taman, ia bertemu dengan seorang teman lama, Anton. Anton tampak lebih bahagia dan damai. Randy merasa penasaran lalu bertanya, Anton, kenapa kamu tampak lebih ceria? Apa yang membuatmu begitu damai? Anton tersenyum dan menjawab, aku menjalani sakramen tobat, Randy. Itu membantu aku berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri. Aku merasa seperti diberi kesempatan untuk memulai kembali. Randy merasa bingung dan bertanya lebih lanjut.
apa yang akui semua dosa kita, bertobat dengan tulus, dan memohon pengampunan Tuhan. Melalui sakramen itu, kita berdamai dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Tuhan selalu siap mengampuni kita jika kita datang dengan hati yang tulus. Randy merasa tertarik dan ingin mencobanya. Ia mulai berpikir bahwa sakramen tobat bisa menjadi jalan untuk membersihkan hatinya yang penuh dengan rasa kesalahan dan penyesalan. Pada hari berikutnya, Randy dengan hati yang ragu, Randy mengaku dosa-dosanya kepada pastor, mulai dari kebohongan kecil hingga ketidaktaatan terhadap orang tua. Pastor dengan penuh kasih mendengarkan Randy dan berkata, "Tuhan mengasihimu, Randy. Dia selalu siap menerima anak-anak yang bertobat." Setelah pengakuan dosa, pastor memberikan absolusi dan berkata, "Semoga Tuhan mengampuni dosamu dan memberikanmu damai." Randy merasa lega setelah menjalani sakramen tobat. Hatinya yang semula terasa berat kini menjadi ringan, seolah beban dosanya telah terangkat. Randy menyadari bahwa melalui sakramen tobat, ia telah kembali berdamai dengan Tuhan dan dirinya berbohong dan menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ia tahu bahwa jika suatu hari ia terjatuh buka baginya untuk kembali ke Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudari Vivin yang telah membacakan ceritanya tadi. Dari cerita ini tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita dalami agar kita mampu mendalami judul katekese kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dirasakan Randy setelah menjalani sakramen tobat? Baik, dari saya, Randy merasa lega dan damai setelah menjalani sakramen tobat. Hatinya yang semula terasa berat menjadi lebih ringan, dan ia merasa diberi kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Vila yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Tentunya di sini Randy merasa lega dengan bagaimana Randy itu menjalani sakramen tobat. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, mengapa kita umat Allah harus menerima sakramen tobat? Mengapa kita sebagai umat Allah harus menerima sakramen tobat? Kira-kira apa jawabannya dari teman-teman? Baik, jawabannya itu, umat Allah harus menerima sakramen tobat karena melalui sakramen ini mereka menerima pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan setelah baptisan, memperbarui hubungan dengan Allah, dan memperoleh kedamaian batin. Sakramen ini juga merupakan bentuk pertobatan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang salah, serta memberikan kekuatan rohani untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan demikian, sakramen tobat membantu umat untuk kembali kepada Allah dan hidup dalam rahmat-Nya. Baik, terima kasih kepada saudari Naning yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Tentunya melalui sakramen tobat ini tentunya kita akan membaharui segala bagaimana kita berbuat dosa, dan melalui sakramen inilah dosa-dosa kita akan diperbarui, dan tentunya kita akan semakin hidup dalam kekudusan, terlebih khusus dalam menguduskan hari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tentunya pertobatan sejati membawa perubahan mendalam dalam hidup seseorang. Dalam kisah Randy tadi, ia merasakan panggilan untuk bertobat setelah menyadari kesalahan dan dosa yang telah ia perbuat. Tindakan pertobatan Randy bukan hanya sekedar pengakuan dosa, tetapi juga keputusan untuk berbalik dari jalan yang salah dan mengubah cara hidupnya. Baik, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan beberapa pertanyaan tadi dan teman-teman sudah menjawabnya, marilah kita mendalami judul katekese kita ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kepada salah satu teman saya persilakan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kamu seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, apakah bacaannya perlu dibacakan ulang atau lanjut? Baik, di sini ada beberapa pertanyaan juga untuk kita lebih mendalami bagaimana kita mendengarkan cerita bacaan tadi. Yang pertama, dari bacaan tadi mungkin ada ayat-ayat yang menarik bagi saudara-saudara semua dan berikan beserta alasannya. Baik, dari saya ya, ayat yang menarik yaitu ayat 23 yang berbunyi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Baik, ayat ini mengajarkan kita bagaimana untuk saling mengasihi, saling mengampuni sesama, jangan pernah menaruh dendam terhadap sesama. Baik, terima kasih kepada Saudari Vila yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Tentunya ayat yang ke-23 ini tadi menegaskan kepada kita agar kita selalu mengasihi terhadap sesama. Baik, pendalaman iman, yaitu kira-kira mungkin dari saudara-saudari ada pengalaman yang sesuai dengan bacaan tadi. Pengalaman yang sesuai dengan bacaan tadi. Mungkin teman-teman ada pengalaman, silakan diseringkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya sedikit berbagi cerita yang sesuai dengan tema katekesi kita hari ini. Jadi ceritanya saya itu dari SMP sampai sekarang itu tinggal di keluarga muslim, kakak saya muslim, dan saya sudah 6 tahun tinggal dengan mereka sampai sekarang. Jadi tentu saja di rumah itu setiap hari Minggu pasti saya ke gereja, hari Jumatnya mereka ke masjid. Kadang saya malas ke gereja. Yang memberikan saya nasihat itu adalah kakak saya, dan ada juga tetangga. Kebetulan waktu itu dia ketemu saya, dia tegur saya, dia bilang, Ite jangan terpaku dengan keluarganya Ite, mungkin keluarganya Ite memang Islam, tapi setiap hari Minggu itu harus pergi gereja itu. Pada tahun lalu mungkin hari Minggu saya tidak ke gereja, terus saya punya kakak laki-laki yang memang muslim, dia kasih bangun saya, terus dia marah. Kenapa? Dia bilang, lain kali tidak boleh begitu, minggu depan harus pergi gereja lagi. Dari sini saya belajar bahwa orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu dapat memberikan kita perhatian untuk selalu rajin ke gereja dan selalu ingat Tuhannya kita. Itu saja cerita dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Harti yang telah menyiringkan pengalamannya. Tentunya berbedanya keyakinan dari Saudari Harti tadi, tentunya kami di sini belajar bahwa walaupun berbeda keyakinan, tetapi kita harus saling mendorong sesama agar tetap percaya kepada keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih kepada Saudari Harti. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada sedikit sharing pengalaman atau baik, karena tidak ada lagi, sekarang kita lanjut ke aksi konkret yang akan kita laksanakan supaya katekesi kita pada siang hari ini tidak hanya sampai di sini saja. Mungkin dari teman-teman ada tawaran konkret yang akan kita laksanakan untuk kedepannya. Saya persilakan. Tapi di sini juga saya memiliki 2 tawaran konkret. Teman-teman memilih salah satu, bisa juga memilih semuanya. Mungkin ini juga akan lebih mendalami kita berkaitan dengan katekesi ini. Yang pertama yaitu tawaran konkret dari saya, meluangkan waktu setiap hari untuk merenung, misalnya melalui doa pribadi. Lalu yang kedua, melaksanakan tindakan penebusan yang diberikan oleh imam, seperti berdoa atau melakukan perbuatan baik sebagai tanda pertobatan sejati. Dari teman-teman, memilih nomor 1. Menurut saya dua-duanya itu penting. Baik.
Lanjut. Karena kedua-duanya itu sangat relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahwa mengikuti doa dalam rumah ataupun ke gereja itu sangat penting. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari sekalian, karena kita setuju dua-duanya kita kegiatan konkret ini kita laksanakan untuk kedepannya. Baik, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan katekesi kami. Semoga dengan kegiatan katekesi kami pada hari ini dapat memberikan kami pelajaran hidup untuk saling mengampuni, mengasihi sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami satukan doa dan permohonan ini ya Tuhan lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang Maha Pengampun, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang mengundang kami untuk kembali kepadamu melalui sakramen tobat. Bantu kami untuk selalu merendahkan hati, mengakui dosa-dosa kami, dan menerima pengampunan-Mu dengan tulus. Semoga kami mampu menjadi pembawa damai dan rekonsiliasi dalam hidup kami, baik denganmu maupun dengan sesama. Berikanlah kami kekuatan untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu dan memperbaharui hubungan kami dengan kasih dan pengampunan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan